Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Pantas. Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 5. Disiapkan buku cerdas pantasnya. Dalam pembelajaran ini, ada 2 muatan yang akan kita bahas. Muatan yang pertama adalah muatan IPS, KD 3.1 dan 4.1. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Silakan dibaca sendiri, ada 10 negara ASEAN yang akan kita bahas tentang perekonomiannya, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Kalian bisa membaca di buku cerdas pantas kalian masing-masing. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan 1. Kita sudah mempelajari potensi dan kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Sekarang kita akan menyajikan informasi terkait dengan kegiatan ekonomi di Indonesia melalui sebuah infografis. Tahukah kamu apa itu infografis? Infografis adalah sebuah jenis media informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik. Untuk mudah di dalam membuatnya, ikuti langkah berikut. 1. Cari tahu contoh infografis di internet. Kalian dapat mengetikkan kata kunci contoh infografis pada mesin pencari Google, kemudian enter. 2. Amati contoh infografis yang ada di sana. 3. Sediakan alat dan bahan berupa kertas, pensil, penghapus, spidol, dan pewarna. 4. Buatlah rancangan infografis, kemudian buat infografis yang menarik. 5. Tebali dan warnai. 6. Jika sudah jadi, presentasikan di depan kelas. Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas evaluasi pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Dampak positif dengan adanya banyak gunung berapi di kawasan Asia Tenggara adalah bidang pertanian. Hal tersebut terjadi karena A. Banyak bahan hasil tambang yang dihasilkan. B. Memiliki tanah yang subur karena abu vulkanik. C. Iklim yang cenderung sesuai dengan pertanian. D. Tersedianya sumber air untuk irigasi pertanian. Jawaban yang benar adalah B. Memiliki tanah yang subur karena abu vulkanik. 2. Sebagian besar negara-negara ASEAN memiliki kesamaan kegiatan ekonomi di bidang yaitu di bidang pertanian. 3. Negara anggota ASEAN yang perekonomiannya tidak didukung dari sektor pertanian adalah negara Singapura. 4. Sungai Mekong mengalir melewati negara Kamboja dan Laos. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di sekitar sungai tersebut adalah pertanian. 5. Sebutkan keuntungan letak geografis Indonesia terhadap potensi perekonomiannya.
Negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, memiliki perairan yang sangat luas, membuat Indonesia memiliki potensi perikanan, serta lahan yang sangat luas dan subur, membuat potensi agraris berkembang, dan keindahan alam menjadi potensi pariwisata yang sangat menarik. Muatan yang kedua adalah muatan SPDP, KD 3.4 dan 4.4. Dalam hal ini kita akan membahas cara merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, perlu membuat perencanaan agar patung yang dibuat sesuai dengan keinginan. Berikut adalah tahapan dalam pembuatan patung. 1. Membuat pola atau sketsa. 2. Menyiapkan alat dan bahan. 3. Menentukan teknik pembuatan. 4. Memulai membuat patung sesuai dengan sketsa yang telah dibuat. 5. Pengeringan patung. Dan 6. Pewarnaan. Selanjutnya, kalian sudah mengetahui jenis, bahan, dan teknik dalam pembuatan patung. Sekarang kita akan mempraktikkan pembuatan patung dengan menggunakan bahan lunak. Berikut langkah-langkahnya. 1. Siapkan sketsa yang kalian inginkan. Kalian boleh memilih jenis patung figuratif atau non-figuratif. 2. Siapkan bahan lunak untuk membuat patung. Kalian boleh memilih dari bahan plastisin, tanah liat, atau sabun. 3. Siapkan alat-alat yang akan kalian butuhkan untuk membuat patung. Dan yang terakhir, mulailah membuat patung. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Mengurangi bahan dengan menggunakan alat pahat dan palu adalah teknik membuat patung dari bahan A. Lunak, B. Semi lunak, C. Keras, D. Cer. Jawaban yang betul adalah C. Keras. 2. Goresan gambar yang dibuat sebelum membuat patung disebut sketsa. 3. Tanah liat yang terlalu titik-titik akan menyulitkan dalam pembentukan patung yang terlalu lembek. 4. Tanah liat yang terlalu keras dalam pembuatan patung akan menghasilkan patung yang mudah retak. 5. Mengapa pemilihan bahan pembuatan patung dapat mempengaruhi cara pembuatannya? Karena masing-masing bahan memiliki kriteria yang berbeda. Bahan lunak cenderung mudah dibentuk, sehingga teknik yang cocok adalah butsir. Sementara bahan keras memerlukan pahat. Demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.